Di tengah desa sembunyi, tersembunyi dari dunia luar oleh hutan lebat, berdiri sebuah pohon tua yang menjulang megah. Pohon itu adalah pohon beringin raksasa dengan akar-akar besar yang mencengkeram tanah seperti cakar makhluk gaib. Cabang-cabangnya yang lebat dan menjuntai membentuk bayangan gelap yang tampak melindungi sekaligus mengintimidasi. Kulit pohonnya kasar dan menghitam, seakan menyimpan usia ratusan tahun. Yang membuat pohon itu berbeda adalah ular-ular yang menghuni tubuhnya. Ular-ular itu datang dalam berbagai ukuran dan warna, dari yang kecil seperti ranting hingga sebesar lengan manusia. Mereka melingkar di cabang-cabang dan akar pohon, diam, namun selalu mengawasi. Kadang, sisik mereka memantulkan cahaya matahari, seperti berlian yang tersembunyi di balik daun. Ketika ada orang yang mendekat, ular-ular itu mengeluarkan desis panjang yang membuat siapapun merinding ketakutan. Di balai desa yang sederhana, para tetua sering berkumpul untuk berbagi cerita kepada generasi muda. Salah satu cerita yang paling sering diceritakan adalah tentang pohon keramat itu. Pohon tua itu bukan pohon biasa, kata Pak Ketut, seorang tetua desa yang sudah renta tapi suaranya masih kuat. Itu adalah gerbang ke dunia lain, tempat para roh gaib tinggal. Barang siapa mengusik pohon itu, maka gerbangnya akan terbuka, dan malapetaka akan datang. Sambil mengunyah sirih, Pak Ketut melanjutkan, pohon itu dulunya tumbuh di tempat seorang wanita cantik mati bunuh diri ratusan tahun lalu. Dia dikhianati oleh suaminya yang menikah lagi di hari kelahirannya. Wanita itu gantung diri di pohon yang kini menjadi pohon beringin itu. Setelah kematiannya, ular-ular mulai datang, melingkari tubuh pohon seolah-olah melindunginya. Dari sana, orang-orang mulai percaya bahwa pohon itu menjadi tempat tinggal rohnya. Tetua lain, Nenek Nyoman, menambahkan dengan suara gemetar, "Aku ingat cerita kakekku. Dulu, ada seorang pemburu dari desa sebelah yang memanah seekor ular di sana. Beberapa hari kemudian, pemburu itu sakit aneh. Kulitnya mengelupas seperti ular berganti kulit, dan dia mati dengan wajah ketakutan. Keluarganya bilang dia sering berteriak dalam mimpi, katanya, 'Jangan bawa aku ke lubang itu.' Sejak itu, tak ada lagi yang berani menyentuh pohon itu." Pak Ketut mengakhiri ceritanya dengan peringatan, "Selama kita menjaga pohon itu, desa ini aman. Tapi jika pohon itu diganggu, roh-roh gaibnya akan keluar, membawa bencana pada kita semua." Di malam hari, pohon itu menjadi semakin menyeramkan. Bayangan gelapnya seakan bergerak, mengikuti siapa saja yang berani mendekat. Ular-ular di sana tidak tidur, beberapa terlihat merayap perlahan di batang dan akar. Orang-orang yang melewati pohon itu sering mendengar suara bisikan aneh, seperti seseorang berbicara dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Penduduk desa percaya, pada malam purnama, roh wanita yang menghuni pohon itu terkadang menampakkan diri. Sosoknya bisa dilihat dari jauh, berdiri di bawah pohon, mengenakan kebaya putih dengan rambut panjang terurai. Tapi siapapun yang mendekatinya akan lenyap tanpa jejak. Usai sebuah pemilihan, desa sembunyi mendapatkan kepala desa baru bernama Pak Arman, seorang pria muda yang baru kembali dari kota besar. Ia dikenal cerdas dan ambisius, dengan cita-cita menjadikan desa sembunyi sebagai desa modern dan maju. Ia merasa keberadaan pohon keramat di tengah desa menjadi penghalang bagi kemajuan. "Sampai kapan kita terjebak dalam takhayul ini?" ujar Pak Arman pada pertemuan balai desa. "Pohon itu hanya pohon tua, tidak ada hubungannya dengan roh gaib atau gerbang dunia lain. Jika kita menebangnya, kita bisa menggunakan tanah di bawahnya itu untuk membangun lapangan atau aula desa." Para pemuda yang hadir dalam rapat mulai bersorak mendukung. "Betul, Pak, sudah waktunya desa kita berubah," ujar seorang pemuda. Namun, suara para tetua segera memecah sorakan itu. Pak Ketut, tetua desa yang dihormati, berdiri dengan wajah serius. "Pak Arman, pohon itu bukan sembarang pohon. Generasi sebelum kita sudah menjaga pohon itu agar desa ini tetap aman. Menebangnya berarti mengundang bencana." Pak Arman mendengus, "Bencana apa? Itu hanya cerita lama yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti. Kita ini manusia modern, Pak Ketut. Jangan terus-terusan hidup dalam bayang-bayang tahayul." Tetua lain, Nenek Nyoman, menambahkan dengan nada penuh kekhawatiran, "Bapak boleh tidak percaya, tapi dengarkan kami. Pohon itu sudah ada jauh sebelum desa ini berdiri. Banyak orang yang mencoba mengusiknya, tapi semuanya berakhir buruk. Desa sebelah yang dulu ikut menebang cabangnya, kini tinggal puing-puing. Namun, Pak Arman tetap kukuh. Ini hanya kebetulan, Nenek.
Saya sudah putuskan. Besok, saya akan memimpin para pemuda untuk menebang pohon itu. Desa ini perlu berubah, dan perubahan butuh keberanian. Pak Arman segera menyusun rencana. Ia mengumpulkan 5 pemuda desa yang dianggap tangguh dan berani. Mereka akan membawa kapak, gergaji, dan perlengkapan lain untuk menebang pohon di pagi hari. Ia bahkan membawa beberapa insinyur dari kota untuk memastikan proses penebangan berjalan lancar. Namun, malam sebelum penebangan, sesuatu yang ganjil terjadi. Ular-ular di pohon keramat mulai bergerak turun, merayap ke tanah. Warga desa yang tinggal dekat pohon mengaku mendengar suara seperti tangisan wanita dari arah pohon itu. Para tetua desa berkumpul di balai desa, mencoba mencari cara untuk menghentikan rencana Pak Arman. Kita tidak bisa membiarkannya, atau desa ini akan hancur, ujar Pak Ketut dengan nada panik. Tapi bagaimana kita mencegahnya? Para pemuda mendukung Pak Arman. Kita hanya dianggap orang tua yang takut tahayul, sahut Nenek Nyoman. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menemui Pak Arman sekali lagi. Di rumah kepala desa, para tetua datang dengan membawa dupa dan kain kuning, simbol penghormatan bagi pohon keramat. Pak Ketut berbicara dengan nada yang lebih tenang namun penuh keyakinan. Pak Arman, kami tidak memintamu untuk percaya. Tapi kami mohon, jangan abaikan peringatan kami. Pohon itu adalah penjaga desa ini. Jika Bapak menebangnya, kami takut desa ini akan binasa. Namun, Pak Arman tetap bersikeras. Terima kasih atas kekhawatiran kalian. Tapi desa ini butuh kemajuan, dan itu berarti membuang tradisi-tradisi yang menghambat. Besok, pohon itu akan ditebang. Pak Ketut menggeleng dengan pasrah. Kalau begitu, jangan salahkan kami jika malapetaka datang. Kami sudah memperingatkan. Ketika pagi tiba, kabut tebal menyelimuti pohon keramat dan desa. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah alam ikut menahan napas. Di bawah pohon beringin keramat, Pak Arman dan 5 pemuda desa berdiri dengan perlengkapan lengkap, kapak, gergaji, dan tali. Mereka bersiap untuk memulai penebangan yang telah direncanakan. Jangan takut, ini hanya pohon biasa, ujar Pak Arman dengan tegas, meskipun dalam hatinya ia merasa sedikit gugup. Ia mengayunkan kapak pertama ke batang pohon. Suara krek terdengar keras, memecah keheningan. Namun, saat kapak itu menghantam kulit pohon, ular-ular yang melingkar di dahan mulai bergerak gelisah. Mereka mengangkat kepala, mendesis keras, dan sisik mereka memantulkan kilatan menyeramkan. Salah satu pemuda, Made, gemetar melihat ular besar turun dari cabang pohon. Pak, ini tidak biasa. Mungkin kita harus berhenti. Tidak ada yang perlu ditakuti, balas Pak Arman, meskipun nadanya terdengar lebih keras dari biasanya, seperti sedang meyakinkan dirinya sendiri. Teruskan. Saat kapak-kapak terus menghantam batang, hal-hal aneh mulai terjadi. Matahari yang tadinya bersinar cerah perlahan tertutup awan hitam pekat. Suasana menjadi mencekam, seakan-akan malam datang lebih cepat dari seharusnya. Dari dalam batang pohon, terdengar suara seperti tangisan wanita. Suara itu semakin keras setiap kali kapak menghantam kayu. Salah satu pemuda bahkan menjatuhkan kapaknya dan berteriak, "Pak, itu suara apa?" Akar-akar pohon mulai bergetar, dan retakan kecil muncul di tanah di sekitarnya. Getaran itu membuat para pemuda mulai mundur, tetapi Pak Arman memaksa mereka untuk tetap melanjutkan. "Ini hanya kebetulan," ujar Pak Arman sambil menggergaji batang pohon yang mulai retak di tengah. "Sedikit lagi, dan kita selesai." Setelah berjam-jam, pohon tua itu akhirnya mulai menyerah. Akar-akar besar yang mencengkeram tanah mulai patah satu persatu, dan batangnya yang besar miring perlahan. Ular-ular yang masih berada di pohon meluncur turun, menghilang ke dalam semak-semak, seolah-olah melarikan diri dari sesuatu yang lebih menakutkan. Saat pohon itu akhirnya tumbang dengan suara gemuruh yang mengguncang tanah, semua orang yang berada di sana terpaku. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Ketika batang pohon menyentuh tanah, sebuah retakan besar terbuka di bawahnya. Retakan itu semakin membesar, menciptakan lubang besar di tanah yang memancarkan cahaya hijau terang. Cahaya itu berpendar, menari di udara, dan disertai dengan hembusan angin dingin yang keluar dari lubang itu. Pak Arman, yang berdiri paling dekat dengan lubang, menatap dengan mata terbelalak. "Apa ini?" bisiknya. Suaranya nyaris tidak terdengar di atas suara gemuruh tanah yang terus bergetar. Dari dalam lubang, terdengar suara yang sangat aneh, gabungan antara bisikan, tawa kecil, dan isak tangis.
Bau anyir bercampur belerang menyebar, membuat para pemuda mundur ketakutan. "Pak, kita harus pergi dari sini. Ini tidak benar," teriak Made, menarik tangan Pak Arman. Dari dalam lubang besar yang memancarkan cahaya hijau itu, muncul sosok perlahan-lahan. Pertama, suara desisan panjang terdengar, bercampur dengan bisikan-bisikan yang sulit dipahami. Kemudian, dari kedalaman lubang, muncul Nyi Blorong dalam wujud yang mengerikan. Tubuh bagian atasnya adalah seorang wanita cantik, mengenakan kebaya hitam yang berkilauan seperti sisik ular, rambutnya panjang menjuntai dengan warna hitam pekat. Namun, tubuh bagian bawahnya adalah ular raksasa dengan sisik kehijauan, yang berkilauan di bawah cahaya hijau misterius itu. Matanya bersinar merah seperti bara api, dan kulitnya memancarkan aura dingin yang menyesakkan dada. Nyi Blorong melayang perlahan keluar dari lubang, diiringi suara geraman ular yang entah datang dari mana. Seluruh desa seolah membeku dalam keheningan mencekam. Pak Arman dan para pemuda yang tadi menebang pohon hanya bisa menatap dengan wajah pucat pasi. Tubuh mereka gemetar, tidak sanggup bergerak, seolah-olah seluruh kekuatan mereka telah tersedot. "Apa? Siapa?" Pak Arman mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Nyi Blorong memandang mereka dengan tatapan penuh amarah. Suaranya menggema, meresap hingga ke tulang. "Siapa yang berani menghancurkan gerbang rumahku? Siapa yang berani mengusikku dari tidur panjangku?" Pak Arman mencoba menjawab, meski suaranya bergetar. Aku tidak tahu, kami hanya ingin menebang pohon itu untuk desa." Mendengar jawaban itu, Nyi Blorong mengeluarkan tawa keras yang menggetarkan tanah di sekitarnya. "Untuk desa, kalian telah menghancurkan penjaga desa ini. Pohon itu adalah segel yang menahan kekuatanku dan melindungi kalian dari amarahku. Kini, kalian akan membayar harga dari kebodohan kalian." Nyi Blorong kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit. Awan hitam tebal berkumpul dengan cepat, menutupi matahari, dan petir mulai menyambar tanpa henti. Angin kencang bertiup. Pak Arman, yang masih tergeletak di tanah, menangis ketakutan. Ampuni kami. Namun, Nyi Blorong hanya tertawa. "Ampun, kalian telah mengusikku, dan aku tidak akan pernah mengampuni." Lalu Nyi Blorong menghilang. Malam setelah pohon keramat tumbang, kelima pemuda yang membantu Pak Arman menebang pohon kembali ke rumah masing-masing dengan rasa cemas. Namun, mereka mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya kebetulan. Pak Arman, meski masih gemetar, tetap meyakini bahwa ia benar. Namun, saat malam semakin larut, ular-ular gaib mulai muncul. Bukan ular biasa, tubuh mereka bercahaya hijau, dengan mata merah menyala yang memancarkan kebencian. Mereka merayap dengan tenang, mencari para pelaku penebangan pohon. Made, salah satu pemuda yang paling takut saat proses penebangan, menjadi korban pertama. Tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara desisan di kamarnya. Ketika ia menyalakan lampu, ia melihat seekor ular besar melilit kakinya. Made berteriak minta tolong, tetapi suara jeritannya tidak terdengar oleh siapapun. Ular itu menatapnya dengan mata merah menyala, lalu dengan cepat membelit tubuhnya hingga ia tidak bisa bergerak. Sebelum Made sempat berdoa, tubuhnya diseret ke bawah tempat tidur. Yang tertinggal hanyalah jejak sisik dan bau busuk yang memenuhi ruangan. Keesokan harinya, Kadek dan Wayan, dua pemuda lain, mulai merasa diawasi. Di ladang, mereka melihat bayangan ular besar bergerak cepat di antara pepohonan. Di rumah, mereka mendengar desisan meskipun tidak ada ular yang terlihat. Ketakutan mereka mencapai puncaknya malam itu. Kadek yang sedang tidur tiba-tiba dikelilingi ular-ular kecil yang keluar dari celah lantai rumahnya. Ular-ular itu membentuk lingkaran, dan dari tengah lingkaran muncul bayangan Nyi Blorong. "Ketidaktahuanmu telah menghancurkan gerbangku," bisiknya dengan nada mengancam. Sebelum Kadek sempat melarikan diri, ular-ular itu melilit tubuhnya dan menyeretnya ke dalam bayangan gelap yang seketika muncul di lantai. Wayan mencoba melarikan diri ke rumah tetangga, tetapi ular besar dengan sisik hijau menyala menghadangnya di pintu. "Tidak ada tempat bersembunyi dariku," ujar suara gaib yang memenuhi kepalanya. Seperti Kadek, Wayan juga diseret ke dunia gaib, tubuhnya hilang tanpa jejak. Pak Arman kini tersisa bersama dua pemuda lainnya. Mereka berlindung di balai desa, mengunci pintu rapat-rapat. Namun, ular-ular tetap masuk melalui celah-celah kecil. Salah satu pemuda, Gede, langsung panik ketika melihat ular melilit kakinya. "Mereka datang untuk kita tidak akan selamat," teriaknya sebelum tubuhnya lenyap di hadapan Pak Arman.
Kini hanya Pak Arman dan satu pemuda tersisa. Namun, Nyi Blorong tidak terburu-buru. Ia membiarkan mereka merasakan ketakutan mendalam, seolah-olah menghisap tenaga mereka perlahan. Di sisi lain, penduduk desa mulai ketakutan. Mereka menyaksikan bagaimana ular-ular besar berkeliaran di malam hari, desisan terdengar di setiap sudut desa, dan aroma anyir memenuhi udara. Rumah-rumah ditinggalkan satu persatu. Warga yang selamat memilih melarikan diri ke desa tetangga. Hanya para tetua yang tersisa, berusaha memohon ampun melalui upacara dan doa. Namun, upaya mereka sia-sia. Ladang-ladang tetap tandus, ternak mati tanpa alasan, dan hujan badai menghancurkan apapun yang tersisa. Dalam hitungan minggu, desa Sembunyi berubah menjadi desa mati, hanya dipenuhi reruntuhan dan keheningan mencekam. Pak Arman, yang menjadi orang terakhir yang bertahan, kini hampir kehilangan akal sehatnya. Di dalam balai desa yang kosong, ia mendengar suara-suara gaib yang memanggil namanya. "Arman, kau sudah siap?" Akhirnya, di malam yang penuh kabut, Nyi Blorong sendiri muncul di hadapannya. Ia melingkarkan tubuh ularnya di sekitar Pak Arman, menyisakan wajahnya tepat di depan wajah pria itu. "Inilah akibat dari kesombongan manusia. Kau ingin mengusirku, tetapi kini kau menjadi budakku." Pak Arman mencoba memohon ampun, tetapi Nyi Blorong hanya tersenyum sinis. Dengan sekali desis, ia menyeret tubuh Pak Arman ke dalam lubang gaib yang muncul di lantai balai desa. Setelah itu, desa itu benar-benar kosong, hanya menyisakan kesunyian yang dipenuhi oleh desisan ular. Desa Sembunyi menjadi legenda yang ditakuti oleh penduduk desa-desa lain. Orang-orang mengatakan bahwa siapapun yang mendekati desa itu akan mendengar suara ular dan tangisan minta tolong dari arwah para penebang pohon, yang kini menjadi budak Nyi Blorong untuk selamanya.